Fifth and Perky, baby, what we finna do? Jadi keseimbangan antara activity dengan input makanan itu kan yang membuat tubuh kita stabil atau tidak. Kalau input makanannya banyak, olahraga, kegiatannya nggak ada, tidurannya gembrot, jadi gemuk. Tapi kalau makannya itu kebalikan, makannya itu kurang, aktivitasnya terlalu berat, jadi badannya kurus. Jadi keseimbangan itulah yang harus dijaga antara memakan, intake makanan dengan aktivitas. Itu yang harus dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di Memorandum TV. Kali ini kita podcast Memorandum TV bersama Dr. Benyamin, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur. Tema yang kita angkat saat ini adalah mengawal hidup sehat, rakyat Jawa Timur makmur. Kenapa ini menjadi tema penting dalam podcast kali ini? Karena hidup sehat itu adalah saat ini menjadi gaya hidup ya dok ya, yang seimbang dan harmonis, meliputi kesehatan fisik, mental maupun sosial. Dan Jawa Timur ini peringkat kesehatan masyarakatnya juga cukup bagus dibanding daerah-daerah lain. Cuman banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk meningkatkan hidup sehat itu. Dr. Benyamin sendiri di Komisi E yang membidangi kesehatan pendidikan, apa bisa disampaikan dok dengan gaya hidup sehat ini dok? Ya, terima kasih Mas Dayat dan pemirsa semua Memorandum yang saya cintai. Jadi sebenarnya preventif promotif. Jadi dalam sistem kesehatan itu ada yang namanya preventif promotif, kuratif dan rehabilitatif. Nah, ya, preventif promotif ini bagian daripada pencegahan. Ya. Sedangkan kuratif itu pengobatan maksudnya. Rehabilitatif itu bagian yang untuk cacat-cacat. Mereka stroke direhab, mereka ada gangguan yang berat itu direhab. Gitu. Nah, kita tahu kalau kuratif dan rehabilitatif, satu biayanya costnya tinggi. Kedua, kemungkinannya sembuh total, misalnya pasien stroke, kemungkinan akan tetap cacat. Jadi udah biaya tinggi, balik ke normalnya juga sulit. Oleh karena itu, maka perlulah yang namanya preventif dan promotif yang biayanya itu lebih murah. Nah, preventif promotif inilah yang dimaksud salah satunya dengan menjaga kesehatan, atau program Pak Prabowo sekarang mengarah pada medical check up. Ya, medical check up gratis kan, rencananya begitu, bahkan ada foto torak gratis karena kita harus menekan angka kejadian TBC. Angka kejadian TBC itu kan tinggi di Indonesia. Kalau nggak salah TBC itu ranking nomor 2 di dunia untuk Indonesia. Jadi perlu adanya pencegahan, karena TBC itu bisa diobatin, tapi minum obatnya mesti rutin ya 6 bulan lebih. Jadi dengan difoto misalnya nih TBC, difoto track keluar, oh ada flagnya, Mbah ada flag, Mas ada flag, Mbah ada flag misalnya, kita bisa obatin dari sedini mungkin. Dengan kita obati sedini mungkin, kita harapkan mencegah timbulnya tadi kecacatan tadi, menyebabkan penyakit yang lebih berat, yang biayanya lebih tinggi. Jadi budaya hidup sehat ataupun mencegah itu ataupun medical check up itu sangat penting. Dok, yang terjadi saat ini dengan gaya hidup dok ya, gaya hidup itu kan banyak merubah hal, termasuk mengganggu hidup sehat itu. Harus sementara pemerintah itu kan sangat konsen mengawal supaya masyarakatnya sehat, masyarakatnya jauh lebih tertib. Untuk mengawal ke sana dok, menyadarkan preventif menyadarkan masyarakat supaya mereka menjaga hidup sehat, apa yang memang harus dilakukan oleh terutama di DPRD Jatim sebagai penguasa kebijakan anggaran dok ya? Ya, jadi kita contoh penyakit yang terbanyak di Indonesia. Misalnya kencing manis sama hipertensi, darah tinggi. Nah, dua penyakit ini sebenarnya sangat terpengaruh oleh pola kehidupan. Gaya hidup. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mas Dayat.
Misalnya orangnya suka manis, ya itu yang menyebabkan dia jadi kencing manis. Nah makanya kencing manis itu sebenarnya ada 2 tipe. Tipe pertama itu juvenil atau anak-anak, atau yang satu lagi tipe adult, dewasa begitu. Bedanya apa? Kalau dia sejak lahir udah kencing manis atau usia muda kencing manis, berarti dia benar-benar terkena pada kencing manis yang pankreasnya rusak. Itu genetik turunan. Genetik. Ya, yang pertama. Tapi kalau kencing manisnya itu tipe adult yang timbul usia 40 ke atas, itu bukan genetik. Gaya hidup. Begitu. Loh, kenapa satu keluarganya itu kok bisa kena? Oh, jangan-jangan keturunan. Bukan. Satu keluarga itu suka minum manis. Satu keluarga itu makan lemak-lemak. Nah, kalau hipertensi itu berhubungan dengan lemak. Jadi makannya fat, lemak-lemak. Satu keluarga gemuk, ya tidak heran nanti hipertensi semua. Bukan keturunan, tetapi pola makan atau kebiasaan yang salah. Begitu. Jadi saya setuju yang Mas saya sampaikan, pola kehidupan masyarakat ini perlu disosialisasi oleh Dinas Kesehatan tentunya, diterapkan pada setiap ada kegiatan posyandu, PKK, lalu kegiatan apapun di masyarakat, diberitahu, termasuk hari ini mungkin kita akan memberitahu pada masyarakat bahwa kamu itu kalau mau sehat itu murah. Murahnya itu bagaimana? Ya jaga polamu. Itu yang paling murah, begitu saja. Nggak boleh ngerokok, nggak boleh minum kopi, nggak boleh makan terlalu lemak, itu untuk darah tinggi. Buat kencing manis, karbohidratnya turunin, nasi jangan terlalu banyak, manis-manis jangan terlalu banyak, begitu. Nah, pola-pola di Jawa Tengah, Jawa Timur ini kan, wah manisnya kan luar biasa. Nah, itu yang mesti makan gudeg aja manis, bilangnya makan ini manis, gitu ya. Jadi pola itu yang harus diperbaiki. Dok, terutama kita mengingatkan sebagai generasi penerus, Dok ya, karena ancaman kesehatan ini juga mengganggu kelangsungan berbangsa dan bernegara ketika generasi penerus ini menderita penyakit-penyakit yang memang angka harapan hidupnya menjadi semakin rendah, Dok ya. Apa yang harus diingatkan kepada generasi penerus ini, Dok, melalui podcast Memorandum TV untuk menjaga pola hidup sehat selain makanan? Mungkin olahraga, Dok. Iya. Jadi keseimbangan antara activity dengan input makanan. Itu kan yang membuat tubuh kita stabil atau tidak. Kalau input makanannya banyak, olahraga, kegiatannya nggak ada, tidurannya gembrot, jadi gemuk. Tapi kalau makannya itu kebalikan, makannya itu kurang, aktivitasnya terlalu berat, jadi badannya kurus. Jadi keseimbangan itulah yang harus dijaga antara memakan, intake makanan dengan aktivitas. Itu yang harus dijaga. Aktivitas itu macam-macam, mulai dari olahraga rutin, termasuk kegiatan kerja, begitu ya istilahnya. Nah, misalnya saya udah jarang fitness, jarang olahraga, tapi setiap hari keliling ya itu kan jalan-jalan kan podo itu seperti olahraga jalan sehat. Jadi kegiatan olahraga itu bukan hanya terbatas pada suatu harus lari cepat atau sprint atau ini, tapi yang ringan-ringan aja pun sudah termasuk. Mungkin ini butuh diingatkan di generasi muda, Dok ya, bahwa yang namanya olahraga tidak perlu harus masuk fitness, tidak perlu harus olahraga yang mahal atau olahraga yang terlalu prestasi dan berisiko, Dok ya. Artinya aktivitas sehari-hari ketika itu dilakukan berkeringat dan itu having fun, itu sudah bisa disebut juga olahraga sebenarnya, Dok ya. Ya, jadi mereka mestinya bisa mengontrol diri sendiri. Misalnya hari ini dia makannya terlalu banyak, maka dia harus buatlah dengan olahraga. Hari ini dia kebetulan makannya tidak terlalu banyak, lagi diet begitu. Olahraga ya tidak perlu terlalu banyak. Jadi mereka sendiri yang harus mengontrol antara gampangannya tadi input dengan output tadi, begitu ya. Itu yang mereka yang harus mengontrol tersebut. Dok, memang sejauh ini masyarakat, terutama masyarakat muda ini sudah sadar kah, Dok, untuk kesehatan mereka atau kesehatan lingkungan masyarakat? Kesalahannya sebenarnya mereka sadar, siapa sih yang mau sakit, nggak ada orang yang mau sakit lah katanya. Mereka sih sadar, cuman perilaku kebiasaan dari anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang ini kan kebiasaannya kan nongkrong sama temennya, ngemil, Junk food, sembari gosip-gosip kecil gitu kan. Nah,
budaya ini yang mestinya hilang gitu kan. Kalau zaman kita dulu kan kita jarang ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong gitu kan katanya. Kalau anak-anak sekarang ini kan ketemu temennya nongkrong di mana? Oh di situ aja lah, begitu. Tempat makan situ atau kafe itu atau itu. Nah itu yang menyebabkan mereka jadinya kebablasan. Pemirsa, ternyata kesadaran tentang kesehatan itu menjadi penting, dan yang butuh diingatkan adalah bukan kaum tua yang harus menjaga kesehatan, tetapi kaum muda juga harus menyadarkan diri bahwa kesehatan itu juga penting bagi keberlangsungan bernegara dan berbangsa. Dari saya mungkin ada lanjutan berikutnya, monggo. Dok, ternyata kesehatan itu tidak hanya bentuk kesehatan fisik, Dok ya. Masyarakat juga butuh kesehatan mental. Selama ini kan mungkin muncul banyak kasus bullying yang itu juga mengganggu kesehatan mental. Apa, Dok, yang perlu diwaspadai terkait kesehatan mental ini? Ya jadi sekarang ini karena terlalu banyak media sosmed yang tampil di TikTok, YouTube, IG, lalu seseorang melihat, oh bisa melakukan gini, dia mau niru-niru, begitu ya. Akibatnya budaya yang dulu sopan santun, etika, mulai terkikis. Kita dulu ada pelajaran budi pekerti, kalau sekarang nggak ada di sekolah lagi. Nah, oleh karena itu dampak membullying atau menghina atau mengejek teman mulai ikut tren, begitu ceritanya. Bahkan bullying itu juga tidak terjadi antar teman saja, di sekolah-sekolah itu mulai bisa terjadi antara murid dengan guru atau sebaliknya. Dulu waktu saya kecil, kalau mamanya kuku saya panjang, saya dipukul pakai penggaris, saya merasa itu bagian dari disiplin yang harus saya jaga. Ya kalau kamu nggak mau dipukul pakai penggaris, ya potong kuku, begitu. Tapi zaman sekarang kan beda. Laporan ke orang tuanya kamar mandi nanti akan dia ngomong, waduh, Bu, Pak, saya dipukul sama guru, begitu. Gurunya gini nih, ayo Bu, mau apa Bu? Saya viralkan. Nah, budaya ini kan udah bergeser. Jadi etika menghormati orang lebih tua, budi pekerti itu udah bergeser. Dampaknya ini berdampak pada psikologis masing-masing anak. Yang merasa, oh sekarang budaya boleh marah-marah, jadi budaya dia nggak sopan santun lagi, jadi marah-marah. Yang merasa dimarahin, akhirnya dia minder, mengucilkan diri, begitu. Nah, dipendem, balon kalau ditekan terus lama-lama meledak. Ya, artinya mereka yang cool, tenang, diam, ditekan, ini akhirnya bisa melakukan hal-hal negatif, bahkan bisa mengarah pada kriminal. Nah, oleh karena itu sebenarnya faktor psikologis itu harus diperhatikan. Kemarin saya sampaikan bahwa mestinya ada bimbingan dalam teori, kalau nggak salah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 kalau nggak salah, itu ngomongin usia rawan itu adalah 12 sampai 18 tahun. 12 sampai 18 tahun. Artinya kan kalau kita hitung itu berarti SMP dan SMA itu budaya, karena mereka puber. Dan puber itu kita tahu kalau wanita misalnya lagi men aja kan bisa sensi. Nah, artinya hormonal ini, puberitas ini mempengaruhi juga emosional. Gitu. Nah, disitulah yang mesti ada pembimbingan. Saya maunya sebaiknya tiap sekolah itu ya 6 bulan sekali ngundang psikolog menjelaskan, begitu ya. Dites psikolog, misalnya kalau ini ada gangguan, bukan berarti dia gangguan jiwa, jangan salah persepsi lagi, bukan. Tetapi mereka biar dikonsultasi sama orang yang tepat, begitu. Yang kita takutin kan dia dibully, terus dia tanya temannya, aku diledekin, udah kamu jangan takut, pukul lagi aja lawan, jadi kompor, begitu. Terus masuk misalnya sekarang ini kemarin saya dapat informasi HIV itu sudah masuk ke anak-anak sekolah. Dan itu rame. Nah, kenapa bisa begitu? Ya ini kembali lagi, si A misalnya seorang wanita bingung. Dia dengar dari temannya, oh
temennya gitu begitu gitu Ya. dalam tanda kutip. Ya. Nah, akhirnya dia orang kota begitu ya, temanku aja lakukan itu, nanti aku dianggapnya orang desa, dianggapnya aku kuper. Akhirnya dia masuklah ke dalam. Makanya psikologi, psikiater maupun sex education menurut saya perlu dimasukkan dari SMP dan SMA. Banyak anak SMA yang sudah hamil Ya, MBI. karena mereka tidak tahu begitu ya. Nah, kalau kebetulan dia ketemu orang yang baik, oh nggak boleh mbak, ini jangan mbak, adek nggak boleh begini. Kalau ketemu kompor kan bahasanya udah Ya, beda. ya. Di situ biasa mbak, udah nggak apa-apa mbak, mana sini mau nanya organ apa, aku ajarin Ya, organ. ya. Akhirnya menggeser pada tema yang salah. Jadi menurut saya kita perlu juga kalau ngomongin soal psikis kejiwaan, kita perlu sekali ada psikolog atau psikiater yang membimbing di sekolah-sekolah. Terus juga ada undang BNN misalnya untuk mencegah narkoba masuk ke sekolah, karena mereka ini kan kelompok-kelompok ini kan pinter. Biasanya mereka kasih, coba dulu mas, coba, udah nggak usah bayar. Begitu dia udah ketagihan, dia dijadikan pemakai maupun penjual di kelompoknya. Nah, lalu juga ada penyuluhan mungkin dari Polda atau apa agar anak-anak yang dibullying ataupun stres ataupun cemas tidak mengarah pada kriminal. Seperti yang kemarin ada bom dan segala macam. Nah, menurut saya perlu adanya bimbingan arahan begitu ya. Jadi kurikulum mesti menurut saya harus dirubah. Ada salah satu kurikulum mesti mengajarkan kembali ke basic budi pekerti begitu ya. Dok, selama ini kan peran sekolah itu ada BP ya? Ya. Bimbingan konseling lah Konseling ya, konseling. bantuan, Peranan mereka saat ini harusnya diperkuat juga dengan kontrol emosional siswa, kontrol sosial, kontrol beberapa kontrol yang lain lah terkait kesehatan jiwa, kesehatan mental. Apakah mereka butuh dilakukan pelatihan? Komisi E mengusulkan ke sana supaya mereka lebih aware lah, lebih ngeh tentang persoalan-persoalan mental kejiwaan siswa terutama. Ya, jadi BP atau konseling ini memang betul sangat berperan. Saya setuju kalau mereka memang perlu bimbingan ataupun arahan dalam memberikan arahan kepada siswa, bisa kita Komisi E membuat program atau membantu melatih mereka, gitu ya. Nah, yang paling penting itu semua guru BP kalau bisa dimulai dari diri dia mereka sendiri untuk siap mental. Siap mental. Ya, artinya jangan gini, guru BP-nya kebetulan lagi ribut di rumah, datang ke sekolah, begitu udah tahu siswanya lagi bingung, begitu, ditambahin dia marah-marahin, ya nggak masuk nanti, gitu ya, malah jadi siswanya takut. Dan mestinya orang-orang yang ada gangguan psikologis itu ataupun ini sudah mulai tampak dari ciri-ciri mereka, misalnya mereka merasa rendah diri, nggak pede, mereka itu kelihatannya itu ada manik dan depresi. Depresi itu bentuknya nggak pede. Kalau yang maniknya mereka kadang-kadang melakukan tindakan yang aneh-aneh, terlalu overacting, begitu, kecemasan yang berkelebihan, begitu ya. Nah, terus dari situ kan mestinya guru melihat, kenapa tuh siswa yang itu diam aja di pojok begitu, ditanya nggak jawab, diam aja. Nah, itu mestinya dikonseling. Termasuk kalau yang siswa ini terlalu overacting begitu ya, ditanya ini itu, ini terlalu sering cemas, ada baru dimarahin sedikit misalnya langsung nangis begitu itu. Nah, itu berarti kan mentalnya rapuh. Nah, itu guru BP yang masuk, nggak boleh adek nggak perlu takut, kehidupan lebih keras, kamu ini lagi belajar mental, jadi jangan ini, diberikan arahan. Nah, supaya mereka akhirnya mengandalkan, karena mental itu kan dibentuk dari diri sendiri. Jadi kemarin saya sampaikan juga di salah satu media, saya bilang ada namanya Sigmund Freud, itu yang psikologis, dia ngomong bahwa ada id, ego, dan superego. Nah, seseorang itu semua orang itu punya itu. Jadi artinya kalau semua orang ada gangguan-gangguan dikit, tidak heran karena ini berlaku semua orang. Jangan minder, jangan apa.
yang disebut id itu apa? Id itu adalah nafsu binatang. Ego itu adalah apa? Kepribadian kita. Super ego itu apa? Agama, bimbingan orang tua, lingkungan, undang-undang, peraturan. Itu super ego. Jadi membentuk ego itu tergantung keseimbangan id, nafsu binatang, dengan rule atau aturan dari luar atau peraturan atau agama. Kalau dibilang begini, ngerokok gak boleh, aturannya kuat, ya berarti dia buang. Ya. Seksual sebelum nikah gak boleh, rule-nya dari superegonya kuat, ya berarti dia tidak lakukan. Kebalik kalau nafsu binatang yang lebih kuat, walaupun diajarkan apapun oleh orang tua kayak agama, kalau dia super egonya yang id-nya itu yang lebih besar, nafsu binatangnya lebih besar, maka ego dia jadinya salah. Jadi keseimbangan itu Mas yang mesti dijaga. Pemirsa, ternyata selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga menjadi perhatian di pemerintah provinsi melalui pengawasan DPRD Jawa Timur. Kita lanjut di sesi berikut. Pemirsa, menjawab tantangan Jawa Timur untuk menjaga masyarakat hidup sehat agar rakyat Jawa Timur makmur, ternyata bukan hanya kesehatan mental, bukan hanya kesehatan fisik, juga menjaga potensi-potensi ancaman lainnya seperti narkoba, tadi disampaikan Dr. Benyamin soal bullying, terus judol, mungkin judi online, karena memang data di Komisi ID yang didapat dari Rumah Sakit Menur, jumlah masyarakat yang terkena judol itu hampir 70 atau 80 sekian. Ini kan menjadi perhatian dan menjadi kekhawatiran. Dok, apa yang harus dilakukan menjaga kesehatan, terutama khusus masyarakat Jawa Timur, agar tidak terpengaruh narkoba lah Dok? Kita ngomong narkoba dulu, karena ada polisi, ada BNN yang memang bisa dikolaborasikan lah untuk Komisi E dan pendidikan Dok. Ya, sebenarnya Komisi E ini membuka komunikasi antar sekolah-sekolah, dinas pendidikan, untuk berkolaborasi dengan unit-unit terkait, gitu. Nah, tinggal dinas pendidikan memberikan suatu rule atau aturan bahwa setiap sekolah harus membuat kegiatan ABC, gitu. Kegiatan ABC tadi, misalnya tema kita pertama ada kan medical check up. Artinya sekolah-sekolah itu kan ada UKS-nya ya. Nah, bisa mentensi, mencek gula, gitu kan, datanya 6 bulan sekali atau apa, mencegah untuk mereka generasi muda ini biar tidak penyakit itu di awal. Lalu juga ada penyuluhan. Mestinya beberapa sekolah itu bisa minta tolong kepada rumah sakit apalagi pemerintah. Mereka kan banyak siswa-siswa atau dokter-dokter muda ataupun dokter yang mau spesialis yang magang misalnya di UNER atau apa, kan bisa masuk ke sekolah untuk memberikan bimbingan. Jadi sebenarnya kolaborasi dengan dinas kesehatan bisa dan mudah menurut saya. Soal narkoba sebenarnya BNN mestinya sangat terbuka. Karena bagian dari BNN itu juga bukan hanya menangkap orang, tapi mencegah. Nah, pencegahan ini, bagian divisi pencegahan ini kan bisa masuk ke sekolah-sekolah. Dan tentu baik kolaborasi dengan dinas kesehatan maupun dengan BNN, tentu sekolah tidak perlu takut kos-kos biaya. Karena itu bagian dari kegiatan edukasi, betul, di sekolah itu. Dan mereka juga ditarget untuk memberikan penyuluhan tadi. Kriminal mungkin bisa bagian minta bantuan dari Polres, Polsek misalnya, untuk bagian bimasnya, kan bimbingan masyarakat ada. Nah, mereka biar kasih pengarahan bahwa jangan melakukan ini terbawa jalur-jalur yang tidak benar, instan untuk mencuri, instan untuk, bukan berarti teroris di Indonesia belum tidak bersih, belum. Mereka tetap mencari mangsa-mangsa orang-orang yang labil ini buat masuk. Jadi mencegah mereka masuk kelompok teroris tertentu. Begitu. Nah, sebenarnya ini bisa kita kolaborasikan dan kami sudah mengharapkan dinas pendidikan atau sekolah melakukan itu. Di Komisi E Dok ya? Ya, di Komisi E sudah kita arahkan agar selanjutnya yang kita pikirkan kan bagaimana membentuk anak-anak sekolah generasi penerus yang hebat, begitu. Karakter, betul.
karakter yang mereka yang mampu mentalnya kuat, fisiknya kuat begitu ya, tidak gampang terpengaruh hal-hal negatif gitu ya, baik itu narkoba, tadi judi online kayak gitu. Sekarang ini juga saya dapat informasi bahwa yang anak-anak sekolah ini dari SD sudah pakai kacamata. Nah, kenapa itu begitu? Ya karena dulu kita waktu belajar 30 cm. Kalau sekarang lagi main game, makin serunya game, makin dekat ke arah mata. Dan ini menjadi perhatian juga seharusnya, Dok. Ya iya, dan itu kan menimbulkan radiasi. Nah, kepada mata. Makin dekat radiasinya kan makin besar. Bukan tren ya pakai kacamata, penyakit ya, Dok. Penyakit. Jadinya hal-hal seperti, jadi kadang-kadang hati-hati. Teknologi yang demikian hebat, sosmed yang demikian hebat, kadang-kadang bisa meracuni. Kalau kita ambil posisi positifnya, ilmu ini bagus lah. Kalau dia masuk ke jalur yang negatifnya, kacau itu kan. Begitu. Kacau itu mereka akan terpengaruh. Kadang-kadang misalnya, maaf ini contoh-contoh lainnya misalnya. Banyak prostitusi atau kehamilan itu banyak terjadi malah di daerah-daerah yang boleh dibilang terpencil. Loh, kenapa? Karena mereka yang di daerah terpencil ini merasa begitu nonton sinetron, nonton film-film seri-seri kecil begitu, mereka pikir, oh orang kota itu dugem kerjanya. Wah, kalau aku nih gadis desa mau kelihatan jadi gadis kota, maka harus aku berdugem lah. Tahulah namanya dugem, begitu. Tahulah namanya ngerokok, tahulah namanya minum. Padahal cewek kota, wanita kota belum tentu juga mereka dugem. Hanya ini karena sosmed ini yang mengajarkan seolah-olah begitu. Nah, akibatnya mereka mau masuk merasa, wah saya nggak mau jadi orang desa. Masuk ketemulah kompor. Kalau ketemu orang yang benar kan dinasihati. Gak semua lu deh, jangan ikutin itu jalur sesat begitu. Kalau ketemu kompor, oh iya sini, aku temenin. Nah, ditemenin masuk ke dunianya jadinya ya dunia lain. Dulu wanita-wanita misalnya kerja di tempat-tempat karaoke atau apa kan malu mereka, Pak. Sekarang enggak, Dok ya? Sekarang di TikTok malah lewat gitu. Ayo datang ke tempat sini ini. Mereka sembari jaga live. Kan ini budaya malunya udah hilang. Jadi hal-hal seperti itu yang membahayakan untuk generasi muda kita. Dan ini pasti mengganggu kesehatan psikis mereka juga, Dok. Sangat. Memangnya mereka kalau masuk narkoba nggak mengganggu psikis mereka, nggak ganggu fisik mereka. Mereka masuk ke jalur seksual ini gitu ya, atau porno. Memangnya mereka nanti tidak stres. Begitu ditinggal pacarnya yang katanya dunia itu milik mereka berdua. Begitu tinggal tambah stres mereka. Stres, makanya sosialisasi pendidikan atau arahan bimbingan itu konseling, nah BK-BK itu ya itu mesti harus tetap berjalan supaya membentuklah generasi muda kita yang hebat, yang siap mental. Dok, berarti masyarakat ini atau generasi muda harus memahami ya mana yang ini hoax, informasi hoax, dan ini yang tidak, yang itu butuh pendampingan atau paling tidak mereka tidak terlalu mempercayai tentang media sosial itu sendiri, Dok ya, untuk kesehatan mental mereka ya, Dok. Iya, karena sekarang ini trennya saya bilang mulai budaya malunya hilang. Ya. Semua anak SMA bisa sembari sekolah bikin tren TikTok, viewernya tambah banyak, dia tambah bangga. Padahal kan itu kan budaya salah menurutku. Kalau kamu mau viewermu banyak, ya tunjukkan prestasimu. Misalnya kamu juara ini, oke, viewernya banyak, cakep, begitu. Kalau kamu hanya joget-joget TikTok kan, apalagi berpakai pakaian, maaf dan tanda kutip seksi, ya itu kan sebenarnya kan bukan mendidik, tidak mendidik mereka, begitu. Malah yang nonton itu kan tidak melihat prestasi dia, yang menonton itu kan melihat keseksian dia. Akhirnya kan mindset di pikiran mereka udah bergeser. Dan itu kalau ketemu orang yang pihak ketiga salah, betul, itu jadi masuk ke dunia yang benar-benar salah. Dok,
perhatian pemerintah itu sebenarnya sedemikian kompleks, Dok. Mungkin ada yang diusulkan dari Komisi E atau usulan teman-teman di pemerintah provinsi terkait perlindungan kesehatan masyarakat Jawa Timur ini melalui dunia kesehatan, Dok. Mungkin ada beberapa perda yang memang butuh dipahamkan ke masyarakat, Dok. Jadi kita kan lagi buat perda bullying ya Pak ya? Bullying. Ya, sedang kita buat. Ya. Tapi sebenarnya tema kita hari ini semua, sebenarnya kuncinya, betul yang Mas bilang tadi, Mas Dayat bilang, bahwa masalah ini kompleksnya luar biasa. Untuk masalah yang kompleks, maka itu harus semua pihak bekerja sama. Nah, pihak itu bekerja sama, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, tadi kayak kita temanya BNN, polisi, begitu ya katanya. Universitas psikolog, begitu kan? Daripada dia bingung siswanya praktek di mana, kan dia masukin aja praktek di sekolah. Harusnya ya. Ya kan itu kan juga tidak perlu kos biaya Tidak tinggi. perlu cost. Kalau sekolah memanggil psikolog mungkin bayarnya Ya, mahal. ya. Tapi yang kerja kolaborasi Di dengan MOU kan. ya dengan university. Nah, itu kan jadi murah. Termasuk juga terima kasih Mas Dayat mengundang saya di memorandum. Termasuk juga media-media ini perlu memberikan masukan kepada masyarakat hal-hal positif begitu. Supaya dengan hal-hal positif mereka merubah mindset anak muda maupun orang tua, guru dan segala macam begitu. Kita harapkan begitu, Pak. Oke. Pemirsa, ternyata untuk menyelesaikan hidup sehat dan masyarakat Jawa Timur bisa makmur, tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Kolaborasi atau kerjasama, baik itu melalui lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan lembaga legislatif seperti DPRD Jawa Timur maupun legislatif kabupaten kota, bahkan pemerintah pusat itu menjadi sangat penting dan itu menjadi sangat utama untuk menuju kemakmuran rakyat melalui sisi bidang hidup sehat. Dari saya dan Dr. Benyamin menyampaikan terima kasih, merdeka.